Tangan kanan memberi, tangan kiri tidak perlu tahu. Peribahasa ini mengajarkan kepada kita bagaimana seharusnya ketika beramal. Tidak perlu pamer, tidak perlu memberitahukannya kepada orang lain. Bahkan tangan kiri pun tidak perlu tahu. Almarhumah Nika Ardila selain mendirikan sebuah yayasan dan menjadi donatur tetap di sebuah panti asuhan di kota Bandung, ternyata masih banyak kebaikan hatinya yang dulu pernah ia lakukan. Selain itu, almarhumah Nika Ardila juga pernah menyumbangkan suaranya untuk bantuan kemanusiaan. Baik itu secara langsung ia lakukan dengan cara manggung tanpa honor, melakukan konser amal, dan juga dalam bentuk lagu dan albumnya. Berikut ini rangkuman dari kisah Nika Ardila yang semasa hidupnya beliau begitu gemar bersedekah. Sekali lagi, ini hanya rangkuman sebagai bentuk dedikasi kita terhadap apa yang telah Nika Ardila lakukan semasa hidupnya. Dan berikut rangkuman selengkapnya. Begitu banyak cerita tentang kebaikan hati almarhumah Nika Ardila semasa hidupnya dulu. Cerita-cerita itu berdatangan dari berbagai orang yang pernah dekat dan bertemu secara langsung dengan almarhumah Nika Ardila. Bahkan dari pihak keluarga Nika Ardila pun kembali menceritakan bagaimana perhatian dan sikap Nika Ardila terhadap orang lain yang membutuhkan pertolongan. Cerita-cerita ini untuk menjawab berbagai pertanyaan, mengapa sampai detik ini nama dan sosok almarhumah Nika Ardila masih begitu melekat dalam hati dan ingatan banyak orang. Hal lainnya juga pernah diceritakan oleh Aji Esa Putra, yang merupakan salah satu guru vokal Nika Ardila. Beliau mempunyai sebuah cerita, saat beliau datang ke rumah Nika Ardila hendak ingin melatih vokal Nike. Beliau melihat Nike sedang asyik membalas setumpuk surat dan wesel dari para penggemarnya. Mungkin bagi kebanyakan artis, melakukan hal seperti itu adalah hal yang biasa. Namun ketika beliau melihat Nike menulisi setumpuk surat wesel sambil memasukkan banyak uang sumbangan ke dalam amplopnya, beliau pun merasa keheranan. Menurut pengakuan dari Aji Esa Putra, Nika Ardila tidak pernah perhitungan atau pilih-pilih dalam menyumbangkan uangnya. Saat beliau mencoba bertanya kepada Nike tentang sumbangan uang itu, Nike hanya menjawab, "Pak Aji, kalau Neng mau menyumbang, ya menyumbang saja dengan prasangka yang baik." Hal serupa juga pernah dialami oleh Edi Bogel yang merupakan seorang fotografer aneka. Dalam cerita beliau, Nika Ardila selalu memberikan sumbangan kepada pengemis di sekitaran Melawai. Saat melihat sepasang pengemis yang tua renta itu, Nika Ardila langsung saja membuka tasnya untuk mengambil dompet. Beberapa lembar puluhan ribu rupiah Nika keluarkan dan diserahkan begitu saja ke pengemis itu. Jumlah uang yang terlalu besar buat sekedar diberikan ke pengemis sebenarnya, tetapi Nika Ardila tidak pernah pikir panjang dan ambil pusing. Selain itu, Nika Ardila juga menyempatkan ngobrol dengan sepasang pengemis itu. Dan seterusnya, setiap kali Nika lewat ke jalan tersebut, peristiwa yang sama pun selalu terulang. Pemberian sedekah yang berlanjut dengan obrolan panjang pasti selalu terjadi antara Nika Ardila dan sepasang pengemis itu. Menurut Edi Bogel lagi, Nika Ardila itu setiap kali mau keluar naik mobil dan tiba-tiba melihat ada orang yang meminta-minta di pinggir jalan, tanpa pikir panjang Nika memutar balik mobilnya dan langsung turun dari mobilnya untuk memberikan sejumlah uang kepada orang itu. Cerita lain juga datang dari pihak keluarga almarhumah Nika Ardila, yaitu Alan Yudi. Menurut Alan Yudi, kakak kandung Nika Ardila, kalau Nika mengajak keluar rumah hanya sekedar untuk jalan-jalan dan bertemu dengan sahabat-sahabatnya, di tengah jalan Nika menyempatkan waktu untuk berkunjung ke rumah anak yatim. Dan Nika menyantuni anak-anak yatim itu, bahkan dari suatu tempat ke tempat lainnya.
Cerita lain datang dari Ibunda Nika Ardila, Ibu Nining Ningsihrat. Beliau bercerita, Nika itu kalau lagi show di luar kota, tiba-tiba suka menghilang, nanti muncul tiba-tiba. Kalau ditanya dari mana, dia cuma senyum-senyum saja. Setelah show selesai, sering ada yang datang membawa oleh-oleh buat Nike. Katanya sebagai ucapan terima kasih buat Nike, karena tadi Nike sudah menyumbang ke masjid, atau ke gereja, atau ke pesantren di wilayah tersebut. Cerita tentang kebaikan hati almarhumah Nika Ardila tidak hanya datang dari pihak keluarganya, maupun dari para sahabat dan orang-orang terdekatnya. Cerita lainnya juga datang dari penggemar Nika Ardila. Penggemar Nika Ardila ini bernama Mahyani. Dia punya cerita. Ketika itu Nika Ardila baru pulang syuting pagi, tapi dia tidak memperhatikan lelahnya. Dia sangat terbuka dan bahagia sekali menyambut saya penggemarnya yang datang untuk menemuinya. Padahal saya tahu saat itu wajahnya terlihat sangat lelah sekali. Bahkan dia belum tidur. Saya bangga menjadi penggemarnya dan saya sangat bersyukur sekali pernah bertemu dengannya. Cerita lain datang dari warganet yang merupakan seorang karyawan toko jam tangan di Bandung. Dia punya cerita. Suatu hari secara kebetulan, almarhumah Nika Ardila datang berkunjung ke tempat saya bekerja. Waktu itu almarhumah ingin membeli 1 jam tangan. Saat transaksi, almarhumah sempat bertanya kepada saya, "Kamu suka dengan jam tangan yang saya beli ini?" Lalu saya menjawab, "Iya, saya suka, tapi saya tidak mau beli karena harganya mahal." Lalu almarhumah berkata, "Kalau kamu suka, ya sudah, saya 1 dan kamu ambil 1 yang mereknya sama dengan punya saya. Nanti saya yang bayar." Dengan kejadian itu, saya hanya berpikir dan berkata dalam hati, baik hati sekali artis yang satu ini. Pantas saja banyak orang yang merasa kehilangan saat almarhumah Nika Ardila berpulang ke haribaan Tuhan. Kesimpulannya, dalam bersedekah tidak harus berupa pemberian uang, bisa juga dalam bentuk sikap kepedulian, perhatian, dan merasa tidak tega ketika ada orang lain di sekitar kita yang tengah membutuhkan. Singkatnya, dalam bersedekah tantangan kita sebenarnya adalah diri kita sendiri dan bukan dari orang lain, yakni bagaimana kita bisa bersedekah secara ikhlas dalam arti yang sebenarnya. Al-Fatihah untuk idola kita almarhumah Nika Ardila. Semoga ulasan dari kisah ini menambah informasi, selalu bermanfaat dan menginspirasi kita semua. Lebih banyak tahu lebih banyak. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.